Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang di ruangan BK ini. Di sini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Oke. Namun sebelum itu, sebelum memulai layanan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan layanan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, ada yang bisa Bu untuk memimpin doa? Ya, silakan. Untuk memulai kegiatan kita pada saat ini, kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Oke, kita akan melakukan perkenalan singkat. Jadi biar suasananya tidak awkward ya, biar kita juga saling kenal satu sama lain. Oke, dimulai dari Ibu. Jadi format perkenalannya itu kalian akan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi dari Ibu dulu, perkenalkan nama Ibu Fitra Riani Aintias, biasa dipanggil Ibu Fitra, dan hobi Ibu jajan dan jalan-jalan. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fitri, biasa dipanggil Vivi. Hobi saya makan. Perkenalkan, nama saya Nawati, biasa dipanggil Erna, sama hobi saya juga jajan. Oke. Perkenalkan, nama saya Nuraija, biasa dipanggil Aisha, hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Andi Daripada, biasa dipanggil Andi. Hobi saya nonton konser. Oke. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Ahmad, bisa dipanggil Nila, hobi saya traveling. Oke. Perkenalkan, nama saya Julia dan biasa dipanggil ya, hobi saya nonton. Oke, terima kasih ya semua sudah saling mengenal satu sama lain. Oke, sebelum kita mulai layanan kita pada hari ini, gimana kita kalau peregangan sedikit dulu, kita ice breaking dulu, oke? Oke, jadi nggak apa duduk saja, duduk saja, nggak usah berdiri. Jadi instruksinya adalah perhatikan kata oke, ya. Jadi Ibu akan memberikan instruksi yang akan kalian ikuti. Namun jika Ibu tidak mengatakan kata oke, kalian jangan melakukan. Jadi ini untuk mengembalikan fokus biar pikirannya tidak kemana-mana sebelum kita masuk ke materi lain kita pada hari ini. Siap ya? Oke. Kita mulai. Oke, pegang dagu. Oke, pegang hidung. Pegang mata. Nah. Kalau misalkan tidak bilang oke, jangan dilakukan. Lanjut. Oke, pegang hidung. Oke. Oke, pegang pipi. Pegang dagu. Oke, semua sudah fokus ya. Oke, jadi hari ini Ibu kita semua akan memulai sesi layanan dengan kelompok terkait karir
langkah cerdas untuk menentukan masa depan yang cerah. Nah, di sini anak-anakku sekalian sudah tahu belum karir apa yang akan kalian lakukan, akan kalian tekuni setelah lulus nanti? Belum ya. Oke, jadi masih bingung. Oke, jadi itulah mengapa kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini supaya kalian itu mampu memilih alternatif karir yang sesuai dengan kemampuan sebagai dasar perencanaan di masa depan kalian nanti. Dan juga dalam tujuan dari layanan kita pada hari ini itu kalian bisa mengidentifikasi minimal tiga alternatif karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian. Setelah itu kalian dapat menganalisis dan menyusun rencana langkah konkret yang akan membantu kalian untuk mewujudkan masa depan kalian. Oke, semua sudah siap? Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk? Tidak ada ya. Jadi nanti di layanan kita pada hari ini kita akan melakukan sesi diskusi terbuka. Lalu kita akan mengeksplorasi diri dan terakhir kita akan mengerjakan tugas lembar kerja LKPD yang akan Ibu bagikan. Oke, sebelum masuk ke materi, sebelum Ibu menjelaskan materi, kita akan menyepakati aturan-aturan yang akan berlaku di kelompok kita ini. Nah, di mana kalian harus saling menghormati. Di sini saling menghormatinya bukan hanya sesama teman, tapi juga Ibu menghormati kalian. Kalian berpendapat, Ibu hormati. Lalu kalian akan mendengarkan aktif dan menjaga kerahasiaan. Jadi apapun yang terjadi di dalam sini di layanan kita, proses layanan kita pada hari ini itu tidak akan keluar. Oke? Ada yang tidak dimengerti dari proses layanan kita pada hari ini? Oke, sebelum masuk materi, apakah ada di antara kalian yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Atau pernah mendengar kata bimbingan kelompok? Pernah. Pernah. Kalau pernah dengar, bisa dijelaskan secara singkat apa yang diketahui terkait apa sih itu bimbingan kelompok? Iya, silakan. Oke. Ada yang lain? Sama Ji. Oke. Jadi betul ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok itu di mana peserta itu saling menanggapi, memberikan saran, serta berkomunikasi untuk menjalin keakraban, dan hubungan kelompok itu terdiri dari 5-10 orang. Oke, udah dipahami ya? Oke, kita masuk ke materi karir. Dari tadi kita membahas tentang karir. Dari tadi disinggung tentang karir. Ada nggak sih dari kalian yang bisa memberikan pemahamannya terkait apa sih karir itu? Karir itu perencanaan masa depan. Oke. Ada yang lain? Tapi mungkin sama dengan untuk maksudnya cita-cita yang kayak apa yang kita inginkan untuk masa depan kita seperti pekerjaan. Oke, betul ya, semuanya betul. Jadi karir itu perjalanan panjang dalam dunia kerja yang mencakup profesi, nilai, tujuan hidup, dan identitas diri. Memilih karir berarti memilih jalan hidup bertahun-tahun ke depan. Jadi pemilihan karir itu tidak bisa dilakukan secara asal. Tidak bisa kita langsung bilang, oh mau jadi ini saja. Padahal itu sesekali kita pilih
itu yang akan kita lakukan selama bertahun-tahun. Jadi kita tidak boleh memilih karir kita itu secara asal, tidak pernah tahu menahu terkait karir yang kita pilih itu, tidak cross check dulu apa yang kita lakukan dalam karir tersebut. Nah, kenapa sih perencanaan karir itu penting? Perencanaan karir itu membantu siswa, membantu kalian untuk tahu mau jadi apa nanti di masa depan, gimana caranya untuk mencapai karir tersebut, dan langkah apa yang harus kalian ambil sekarang, karena sekarang masih kelas 11. Nah, dengan adanya perencanaan yang baik, siswa itu bisa mempersiapkan karirnya lebih matang. Nah, di sini ada kutipan dari penelitian Winkle dan Hastuti tahun 2012, di mana perencanaan karir itu merupakan bagian penting dari perkembangan dirimu. Oke, di sini ada kenali diri sendiri, ada minat, bakat, dan kemampuan. Ada yang bisa kasih tahu ke Ibu apa sih itu minat? Apa itu minat? Menurut minat itu ketertarikannya kita ke arah mana? Oke, ada yang lain? Minat adalah ketertarikan. Kalau bakat, apa itu bakat? Potensi yang kita miliki. Oke, potensi yang kita miliki. Bagus. Kalau yang terakhir, kemampuan. Apa itu kemampuan? Karena sudah kita miliki. Oke, jadi betul semua ya. Jadi minat itu merupakan hal-hal yang membuat kita semangat dan ingin terus melakukan. Minat juga merupakan ketertarikan alami yang membuat aktivitas tersebut terasa menyenangkan, bukan beban. Jadi kalau misalkan melakukan suatu aktivitas dan kayak terus mau ulang-ulang gitu aktivitas, terus sangat senang melakukan aktivitas tersebut, yaitu adalah minata, kita minat di bagian itu. Nah, terus bakat merupakan potensi alami yang memudahkan kalian untuk menguasai sesuatu lebih cepat dari orang lain. Bisa disebut bakat itu sebuah hadiah bawaan yang perlu diasah agar dapat berkembang secara maksimal. Selanjutnya ada kemampuan yang merupakan keterampilan yang sudah kalian punya dan bisa terus dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Jadi kemampuan ini muncul ketika kalian punya bakat, punya potensi alami, dan kalian berusaha untuk mengasah agar bakat tersebut berkembang secara maksimal, dan kalian meluangkan waktu untuk melakukan itu semua, dan itu adalah sebuah kemampuan. Nah, di sini ada faktor penting dalam pemilihan karir. Ada faktor internal, eksternal, pendidikan, dan sosial ekonomi. Di mana faktor internal itu mencakup terkait minat, bakat, nilai hidup, dan kepribadian. Faktor eksternal ada keluarga, peluang kerja, dan teknologi. Lalu faktor pendidikan, ada jalur pendidikan dan pelatihan, serta faktor sosial ekonomi, ada penghasilan dan dampak sosial. Ada yang bisa memberikan pendapatnya kenapa sih salah satu faktor ini kenapa bisa sangat berpengaruh dalam pemilihan karir? Misalkan faktor eksternal, kenapa faktor eksternal sangat berpengaruh dalam pemilihan karir? Ya Bu, misalkan saya ingin jadi dokter, tapi saya terkendala di ekonomi. Enggak apa-apa, iya. Faktor sosial ekonomi, penghasilan dan dampak sosial. Iya, jadi ketika nanti saya akan memilih dokter, tapi penghasilan orang tua saya tidak mencukupi, mungkin
juga itu akan berdampak pada cita-cita saya nanti dan juga mungkin bisa menjadi hambatan nanti. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Julia. Ada yang bisa menjelaskan faktor lain? Tadi sosial ekonomi sudah, ada internal, eksternal, dan pendidikan. Iya, silakan. Bisa jadi seperti kayak kita memiliki cita-cita, tetapi cita-cita kita tidak didukung oleh keluarga. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penting karena dukungan keluarga itu penting. Seperti misalnya kayak kan kita ini baru SMA dan belum bisa membiayai diri kita sendiri. Itu juga sudah masuk di faktor sosial ekonomi. Belum tentu kita ketika keluarga kita tidak mendukung, jadi biaya untuk kita melanjutkan ke cita-cita kita dari siapa? Seperti itu. Ketika keluarga tidak mendukung. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Enggak ada? Silakan. Sebenarnya terlanjut juga dari teman saya, misal pembelian karirnya itu ditentukan oleh keluarga. Dia tidak mendukung dari bakat yang dimiliki. Itu juga mempengaruhi sih Bu. Oke. Betul, semua betul. Yang dikatakan anakku sekalian, semua benar ya. Oke. Di sini kita ada alternatif karir untuk mencari tahu karir yang akan kalian tuju. Yang pertama, kalian bisa membaca profil profesi, di mana itu biasanya berisi tentang latar belakangnya, pendidikan nih yang ditempuh seperti apa. Lalu kalian bisa juga ngobrol dengan profesional yang dimana mereka sudah hatam ya, mereka sudah berkecimpung langsung di dunia kerja yang kalian tuju, lalu bisa ikut magang untuk merasakan langsung bagaimana sih dunia kerja yang sesungguhnya, lalu ikut ekskul dan proyek untuk lebih mengasah kemampuan dan keterampilan kalian, lalu bisa juga dengan wawancara informal, melakukan wawancara santai dengan orang-orang yang sudah bekerja, jadi punya gambaran tentang bagaimana sih dunia kerja dan dunia karir yang kalian tuju. Lalu ada aplikasi karir digital, job shadowing, yang dimana kalian itu mengobservasi atau melihat langsung karir yang kalian tuju. Misalkan ada yang ingin menjadi dokter, kalian datang langsung ke rumah sakit, gimana sih dokter bekerja, atau ingin menjadi polisi, gimana sih polisi bekerja. Terus ada website minat, sumber terpercaya, dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu di sini ada 3 langkah konkret yang dapat membantu kalian untuk memilih karir kalian nanti. Yang pertama, kalian bisa membuat peta karir. Di sini nanti Ibu akan memberikan contoh peta karir sederhana, dan dimana isinya itu ada minat, bakat, kemampuan, dan karir impian kalian secara visual. Nah, lalu dibuatkan diagram atau mind map yang menghubungkan semua elemennya. Jadi kalian tuh bisa melihat gambaran besarnya tentang karir yang kalian minati. Lalu menetapkan tujuan, buat target jangka panjang dan jangka pendek. Kalau misalkan jangka panjang itu kalian setelah dari sekarang sebenarnya kalian bisa mikirkan nanti kalau misalkan lulus, saya ini mau masuk jurusan apa di perkuliahan nanti. Apakah mau masuk universitas atau sekolah kedinasan yang sesuai dengan profesi atau karir yang kalian impikan. Lalu kalau jangka pendeknya itu terkait nilai sekolah, ikut pelatihan, atau aktif dalam ekskul.
Karena misalkan juga kalian mau jadi dokter gitu kan, nilai sekolahnya harus rata-rata 90 ya, kalau nggak salah rata-rata 90, terus ikut pelatihan yang berkaitan dengan karir. Lalu kalian bisa mencari mentor atau role model yang dapat menginspirasi kalian, bisa seperti guru, kakak kelas kalian, profesional atau tokoh publik, dan kalian bisa mempelajari bagaimana sih perjalanan karir mereka sehingga bisa menjadi seperti yang kalian uh, inspirasikan itu. Selanjutnya ada langkah lanjutan menuju karir, di mana kalian bisa mengasah keterampilan, mengembangkan kemampuan lewat belajar mandiri, ikut kursus online, bergabung komunitas, atau mengikuti workshop. Lalu ada evaluasi berkala, di mana kalian bisa meninjau dan menyesuaikan rencana karir secara rutin. Nah, ini merupakan contoh peta karir sederhana. Sudah terjelaskan, peta karir merupakan visual yang membantu kalian untuk menghubungkan minat, bakat, dan kemampuan dengan pilihan karir yang cocok. Nah, pada contoh gambar di sini, gambar di sebelah sini itu bagian tengah itu menunjukkan tujuan atau pilihan karir utama. Di sini isinya tujuan atau pilihan karir utama, misalkan menjadi dokter, kalian bisa tulis dokter di sini. Lalu lingkaran-lingkaran yang di sini itu bisa kalian isi dengan apa minat kalian, apa bakatnya, pendidikan yang akan ditempuh, serta pengalaman kalau ada. Lalu ada juga langkah-langkah apa sih yang perlu kalian lakukan untuk mencapai karir tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Oke, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan materi terkait pemilihan karir. Sekarang Ibu di sini punya kartu karir. Ada 30 kartu karir. Nanti kalian masing-masing individu ambil tiga kartu yang paling menarik bagi kalian. Ambil tiga per orang. Ya, satu-satu boleh. Tidak ada meja. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke, lanjut. Maunya. Lanjut. Tiga. Penyerahan hubungan itu apa? Tiga. Seniman, petani, Lanjut. guru dan pengetahuan psikolog, detektif. Oke. Ada lagi satu. Jangan. Iya. Oke. Ibu boleh kan tukar? Boleh ditukar, boleh. Budgetnya mau ini. Iya, bagaimana kalau tak sesuai? Iya.
mau jadi dosen. Oke. Sudah dibaca semua ya? Sudah. Oke. Tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk ngambil sendiri, tidak dipilihkan ya, ngambil sendiri. Jadi, Ibu ingin bertanya, mengapa sih kalian memilih kartu karet tersebut? Berurutan ya, berurutan dari kanan dulu. Ah, yang pertama itu Ibu, saya tiga-tiganya dijelasin Ibu. Iya. Waduh. Oke. Saya urut kayak dulu Bu. Nah, di sini saya di paling pertama itu mengambil chef karena seperti di awal saya itu suka makan, berarti saya juga harus pintar masak. Oke. Nah, dan memang di awal saya memang suka ingin bercita-cita menjadi chef. Terus yang kedua itu ada perawat, sangat terjauhannya, tetapi tidak apa-apa. Nah, di perawat itu karena di sini kalimat ada yang saya baca kalimat refleksinya itu, apakah saya peduli dengan orang lain? Menurut saya dan pribadi saya suka dan memang peduli sama orang lain. Ketika misalnya teman saya sakit, saya bawa ke UKS seperti itu. Terus yang ketiga itu ada fotografer. Saya memilih fotografer karena saya suka mengabadikan momen. Karena menurut saya ketika sebuah momen tidak diabadikan, belum tentu kita akan mengulang kembali. Terulang boleh, tapi jangan sampai momennya berbeda. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong, penjabat. Oke. Siap. Atau selang-seling. Oke, kiri lagi. Ya, kenapa saya memilih 3 kartu ini? Karena di sini ada tulisannya dokter. Nah, di sini saya ingin membantu menyembuhkan orang lain karena di keluarga aku itu mama aku itu sama bapak aku sering sakit-sakit. Jadi saya pengen ambil dokter supaya bisa menyembuhkan mereka. Kemudian yang kedua itu karena saya suka uang, jadi saya pengen ambil akuntan untuk mengelola keuangan. Lalu yang kemudian diplomat mewakili negara. Ya. Oke. Jadi DPR Bu. Wah, jadi DPR. Oke. Buat peraturan yang baik ya. Oke, aplaus dulu. Oke, selanjutnya di kanan lagi. Oke, ya, pilihan saya tadi saya ambil 3, terus tadi kan saya buka. Terus ini yang paling nggak saya suka dulu. Iya. Di sini pilihannya pilot. Kenapa saya nggak ambil pilot? Karena di sini fokus, saya orangnya tidak bisa fokus. Sama pilot juga terlalu tinggi, takut ketinggian. Terus dosen saya suka dosen karena dia komunikatif. Kemudian pengusaha. Sama tadi di awal saya suka makan, saya suka ngemil, jadi saya mau jadi pengusaha pengusaha makanan. Oke, bagus. Selanjutnya, di sini Bu, saya mendapat kata psikolog. Saya suka dengan profesi ini karena profesi ini termasuk apa ya Bu, kayak seperti berjasa juga. Karena jadi psikolog itu kita harus jadi pendengar yang baik dan punya empati yang tinggi. Jadi saya ingin Bu membantu satu orang menyembuhkan kesehatan mentalnya. Terus yang kedua itu jadi detektif. Saya juga suka menyelidiki orang-orang sih Bu. kasur. Karena orangnya juga kepo Bu. Terus yang ketiga apoteker. Saya tidak terlalu suka dengan profesi jadi apoteker sih Bu.
karena saya tidak suka cium bau obat. Oke. Terima kasih. Applause dulu. Selanjutnya. Saya dapat 3 di sini. Sebenarnya apa ya? Mungkin berkaitan dengan hobi saya juga, jalan-jalan tadi yang seperti saya bilang di awal. Itu kalau jalan-jalan kan hobi jalan-jalan karena suka nikmati pemandangan. Jadi profesi yang saya pilih di sini itu petani, seniman, dan pelatih olahraga. Kenapa? Kalau petani kan selain kita menikmati alam, kalau jadi petani kita yang mengelola alamnya. Jadi kayaknya pekerjaan mulia juga. Terus seniman itu karena pasti selain kita bisa jalan-jalan, kita bisa nikmati alam dalam bentuk lain, yakni dengan mungkin melukisnya atau memotretnya. Terus pelatih olahraga itu biar mau menciptakan tren untuk olahraga di alam. Wah, keren. Oke, terakhir. Bu, terima kasih. Seperti teman-teman yang lain, dia juga mendapatkan 3 kertas, yaitu berkaitan dengan cita-cita. Terus hal pertama yang saya pilih yaitu menjadi guru, karena menurut saya orang yang sabar dan serta menurut saya mempunyai mampu untuk mengajar dan membimbing siswa saya nantinya. Yang kedua yaitu jurnalis, yang dimana jurnalis itu adalah mencari dan menyampaikan berita. Saya suka hal ini karena mungkin saya juga suka kepo-kepo terkait berita-berita hoax yang sedang terjadi. Jadi itu saya menyukai jurnalis. Dan kenapa saya memilih yang ketiga itu penata rambut, karena saya tidak terlalu suka dengan bagaimana cara mengatur rambut orang lain mungkin seperti itu ya. Terus adapun pertanyaannya apakah saya suka seni kecantikan, mungkin seni kecantikan yang dimaksud hal lainnya itu seperti makeup. Mungkin itu. Oke, hapus dulu. Oke, jadi dari penjelasannya anak-anakku sekalian tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah cukup mengetahui ya tentang karir-karir yang kalian pilih, terkait apa saja yang kalian minat di salah satu atau ketiga tadi itu, apa saja yang tidak kalian minati. Ibu ingin bertanya, apa kemampuan yang kalian miliki yang paling relevan dengan karir yang kalian pilih tadi? Kemampuan yang kalian miliki yang paling relevan dengan karir pilihan kalian tadi. Karena ada tadi tingkatannya tuh yang paling suka, sedang, dan tidak suka. Yang paling kalian suka itu kemampuan apa sih yang kalian punya? Iya, silakan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Bu, kan di sini saya memilih dengan awal itu chef. Nah, kemampuan yang saya miliki itu saya pintar masak. Oke. Selanjutnya. Bu, yang paling satu dari antara 3 tadi itu seniman. Karena menurutku bagus penilaianku kalau lihat sesuatu yang maksudnya menarik, tapi maksudnya kadang orang tidak ngeh gitu, padahal menurutku itu bagus. Oke. Ibu sebelah sini? Saya Bu, menjadi psikolog Bu. Karena saya mau menjadi orang yang, karena saya mau menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Berarti kemampuan yang kamu miliki adalah menjadi pendengar yang baik. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa kalian sudah bisa mengidentifikasi kemampuan yang kalian miliki yang dikaitkan dengan karir yang kalian pilih tadi itu ya. Oke, selanjutnya Ibu ada tugas, tidak banyak, sedikit aja, yang akan kalian kerjakan. Oke. Oke, satu orang 1 lembar ya. Dikerja di sini Bu. Iya, dikerja di sini. Jangan dibuang dong, dikumpulin. Masa mau dibuang? Jangan menyontek, ada di sini. Kok nggak dengar kan tadi Ibu bilang ini kita sudah diberi peraturan ya.
Oke. Jadi kerja ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? 10 menit? Oke, boleh 10 menit. Iya. Terus. Hmm. Ya. Kamu kelas berapa? Berapa kamu dia? Kita 11 dua. Berapa hari ini? Tanggal 22. Ini Bu yang nomor 3, dicentang 3 saja. Iya, dicentang saja. Sudah? Saya juga Bu. Apa ya? Tanda tangan. Paling bawah. Tanda tangan. Oh, sudah selesai kan? Iya. Paling lama. Ya sudah. Sudah Bu. Sudah. Oke. Boleh kumpulkan. Mau diapain Bu? Kumpul aja. Mau dipresentasikan juga. Iya toh, lalu tentang aku di situ disalahgunakan. Harus ya. Oke, semuanya sudah mengisi lembar kerjanya ya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan lembar kerja tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dari materi layanan yang kita lakukan pada hari ini. Jangan nunjuk dong. Oke, ada yang bisa? Boleh. Saya Bu, saya. Itu. Iya. Siapa dulu Bu? Aku dulu. Siapa duluan? Itu mau mana? Bosan. Mati lah. Oke, silakan. Baik, yang saya pahami tadi Bu, yang pertama saya lebih tahu, saya menjadi lebih tahu apa sih garis saya, kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi ketika saya faktor yang mempengaruhi apa namanya minat dan bukan faktor
ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang pemilihan karir. Kemudian saja, kayaknya itu saja. Oke. Aisyah yang menambahkan? Ya, silakan. Dari materi tadi saya jadi tahu bahwa pentingnya merencanakan karir sejak awal, mungkin sejak kita ini kelas 11 Bu. Karena banyak faktor juga yang ternyata menghambat pemilihan karir Kak, kayak keluarga, penghasilan orang tua juga. Terus itu karir nanti mempengaruhi sekali masa depan Kak. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak, Bu. Julia? Enggak mau? Enggak, oke. Oke, tadi ada yang sudah menyimpulkan terkait layanan bimbingan kelompok yang telah kita lakukan pada hari ini. Nah, Ibu ingin meminta satu persatu untuk menyampaikan kesan dan pesannya setelah mengikuti sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Dimulai dari sini dulu. Kesan dan pesan. Pesan saya mengikuti bimbingan kelompok saat ini karena saya belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, jadi kayaknya seru Bu. Baru saya juga sudah tahu bagaimana nanti alur pendidikan karir saya, mulai dari saya pahami kemampuan saya dan juga cita-cita saya nanti. Oke, selanjutnya. Setelah mengikuti bimbingan kelompok yang Ibu adakan, saya jadi lebih tahu perencanaan karir saya itu harus terstruktur, tidak boleh asal-asalan saja. Terus saya menjadi tahu dan pikiran saya terbuka bahwa minat dan bakat kita itu memang sudah ada. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Adapun kesan saya yaitu tadi pertama kali kita melakukan bimbingan kelompok. Kesan saya itu kita punya pemahaman baru terkait dengan minat dan bakat. Kemudian saya juga punya gambaran ternyata dalam melakukan bimbingan ini tidak seperti penghakiman yang seperti dalam pikiran saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kalau kesan dari saya itu ternyata dengan kelompok itu menyenangkan karena semuanya Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kalau saya itu sama seperti yang dikatakan tadi, ini baru pertama, jadi baru ketemu juga sama teman-teman yang lain, jadi bisa saling sharing-sharing tentang karir ke depannya. Terima kasih Bu, sama dengan teman-teman yang lain karena ini juga pertama kali saya mengikuti bimbingan kelompok. Ternyata bimbingan kelompok itu ternyata menyenangkan dan di sini kita bisa berbagai pikiran serta dari materi yang diberikan saya jadi tahu bahwa untuk memilih karir itu memang harus memiliki perencanaan yang lebih matang. Oke, terima kasih anak-anakku semua atas kesan dan pesannya. Sebelum kita menutup layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu punya lembar evaluasi yang kalian pilih, ini cuma dicentang saja. Jadi tidak akan memberikan waktu yang lama. Yang jujur ya isinya ya. Bisa lagi dibuka. Itu satunya yang mana ya? Satu, oke. Oke, jadi untuk scoringnya itu satu tuh yang paling buruk. Jadi 4 itu yang paling baik.
Ya. Empat yang paling buruk, tapi yang paling Balik. Satu yang paling buruk. Cocok checklistmu. Iya. Ya, Bu. Sudah. Oke. Udah Bu, sempurna gitu Bu. Tidak sempurna. Sempurna banget. Oke, terima kasih. Baiklah, karena kalian juga sudah mengisi lembar evaluasi dan waktu kita sudah habis ya, sudah 45 menit. Jadi Ibu akan mengakhiri sesi layanan dengan kelompok kita pada hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dan semoga kalian sukses dalam mengejar karir kalian di masa depan. Amin. Oke, baiklah Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.